Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi dengan saya Boy Hendronba yang dimana saya akan menjelaskan Java variable. Dan sisi kita kali ini adalah mengenai Java variable. Nah, pada Java variable untuk membuat satu variabel kita harus mendeklarasikan tipe datanya. Contoh seperti ini. Integer dengan sintaks int dengan nama number. Kita kasih value-nya 10. Nah, int ini yaitu menampung nilai yang mana nilainya adalah nilai bilangan bulat, tidak bilangan berkoma. Tuh, garis bawah ya, int. Nah, untuk pembuatan nama variabel, kita pada saat huruf pertamanya gak boleh menggunakan simbol ataupun angka. Itu akan membuat program kita error. Nah, untuk selanjutnya itu terserah kalian penulisannya gimana. Ada dia penulisannya menggunakan camel case yang mana number one. Gini, ada juga dia pakai stripnya underscore ya, underscore. Enggak deh underscore ini. Strip garis bawah lah ya, garis bawah. One gitu. Itu terserah kalian mau gimana nulisnya, itu saya kembalikan ke kalian. Nah, di sini saya menggunakan penulisan bergaris bawah number one. Oke. Di sini kita telah membuat suatu variabel dengan tipe data integer, artinya bilangan bulat, dengan nama variabelnya adalah number garis bawah one sama dengan 10. Yang artinya number one punya value 10. Nah, integer itu case sensitif. Jadi kalian buat int number one 10. Ini bacanya sama, tetapi variabelnya itu dianggap berbeda karena ada huruf kapitalnya di depan. Nah, di penggunaan variabel itu suatu nama variabel itu case sensitif. Jadi huruf besar huruf kecil itu sangat berpengaruh. Oke, kita hapus dulu ya teman-teman. Nah, sini kita bisa langsung melihat hasilnya dengan cara mengeluarkannya. Yang cara sistem out print out bagian number garis bawah one. Kita Ctrl S atau save, kita shift F untuk membuat program berjalan. Nah, di sini yang keluar adalah 10. Oke, kita berhasil membuat variabel dengan tipe data integer. Nah, untuk tipe data string kita bisa membuat nama atau tipe data string yes or no. Itu nggak boleh ya, tidak boleh menggunakan spasi. Cara penulisan variabel tidak boleh menggunakan spasi. Nama huruf depan tidak boleh kapital ataupun menggunakan simbol ataupun kapital boleh ya, maaf, kapital boleh, angka yang nggak boleh. Dan satu lagi nggak boleh pakai spasi. Kalimat tanda penghubungnya itu kita menggunakan strip ataupun menggunakan garis bawah. Saya sering menggunakan garis bawah. Kalimat one. Kita tulis dengan kutip 2. Nah, kalau kutip 2 ini artinya kita untuk strip gitu, artinya kalimat yang panjang gitu kan. Nah, kalau kalimat yang pendek atau hanya satu huruf saja yaitu huruf kapital ataupun huruf lainnya, kita menggunakan kutip 1. Itu baru kita masukkanlah value-nya gitu kan. Oke. Di sini kita telah membuat tipe data integer dengan nama number one
tipe data string dengan nama kalimat one, dan satu lagi tipe data char dengan huruf. Nah, apabila teman-teman menginputkan di sini angka, maka itu dianggap sebagai sebuah huruf, yang artinya kita tidak bisa menambahkannya atau melakukan operasi matematika. Apabila kita melakukan penambahan, seperti ini, number one ditambah dengan huruf. Nah, yang kan terjadi apa sih? Gitu. Nah, yang kan terjadi adalah hurufnya bukan ditambah, melainkan, oh ini dibilang satu-satu, itu karena suatu penggunaan kalimat. Oke, maaf. Oh, ini adalah namanya apa ya? Bahwasanya kalau kita menambahkan huruf dengan char, itu yang dianggap kita mencari suatu nama, apa ya, sabar saya ingat dulu. Oh, kita melakukan penambahan SCI. Nah, S itu nilai SCI-nya berapa katanya kan. Baru ditambahkan dengan nilai 10. Oh, saya pun baru tahu ini ya. Jadi kalau kita sama-sama kalimat, kita copy aja. Kalau kita menambahkan dengan char, dia maka menurut SCI-nya nanti. Bukan? Makanya di sini yang terjadi apa tuh? Yang terjadi adalah kita menambahkan bukan operasi matematika gitu. Malahan dia nambah ke samping gitu, karena dia sama-sama string atau sama-sama huruf. Nah, kalau kita menambahkan tadi menggunakan kalimat tambah dengan char, dia menambahkan dengan huruf SCI gitu. Jadi S itu value-nya ada tadi berapa berarti ya? 10, 4, jadi 101. Enggak, mungkin saya salah ya. Saya juga belum baca itu, atau bukan belum baca, udah lupa. Itu bisa kita googling aja nanti. Oke. Nah, di sini ada, nah kalau kita sini ada ganjel ya kan. Kita menggunakan penulisan yang berulang gitu. Kita menuliskan string lagi, padahal itu nggak boleh. Nah, kita boleh menggunakan satu tipe data aja kita jabarkan, tapi kita nama variabelnya kita lanjutkan dengan koma gitu. Kita hapus saja ya string, baru kita buat di sini koma gitu. Maka dia penulisannya ke samping, tapi kita tidak menggunakan penulisan atau penulisan tipe data yang berulang gitu. Jadi kalau gini kan lebih bagus gitu, nggak membuang penulisan atau kata-katanya. Nah, untuk kita melakukan penambahan tipe data menggunakan operasi matematika, kita menggunakan tipe data integer atau bilangan berkoma float. Kita lakukan penambahan istilah number. 2 dengan nilai default 90. Kita hapus number one ditambah dengan, nah jika kalian menambahkan tipe data integer dengan string, maka dia akan menambahkan ke sampingnya sama string dengan string, tapi berbeda dengan char ya. Dia akan menambahkan menurut nama SCI-nya gitu. Number one ditambah dengan number two. Apa yang terjadi di sini? Di sini akan terjadi suatu operasi matematika yang dimana 10 ditambah dengan 90. Yang jawabannya adalah 100. Oke, nah di sini kita dapat membuat suatu variabel
yang nilainya itu konstan gitu, tetap gitu. Kita dengan menambahkan sintaks yang namanya final. Nah, jika teman-teman punya variabel yang nilainya sudah konstan atau tetap, maka tambahkan sintaks final. Jika teman-teman belum menambahkan sintaks final, contoh seperti ini, W3, 10, 101, dan apabila kita menuliskan lagi W3 sama dengan 90, maka W3 akan dianggap sebagai 90. Karena di W3 kita jabarkan duluan itu 101, dan di bawahnya kita buat lagi W3 sama dengan 90. Yang dimana W3 itu yang dibaca itu adalah program yang paling bawah gitu. Jadi misalnya W3 kita jabarkan tuh udah capek-capek tuh, banyak, kita tambah kali bagi nilainya segini, baru bawah kita buat aja 0. Ya, W3 akan dianggap dengan nilai 0, bukan kosong ya. Kosong itu beda dengan 0. Kosong itu dia nggak ada isinya, kayak gini, kosong. Tapi kalau 0, dia ada value-nya, cuman kosong, yaitu 0. Oke. Nah, di sini W3 akan dianggap nilai sebagai 0, bukan 101. Nih, saya CO akan dianggap sebagai 0. Nah, jadi gimana nih kita membuat suatu variabel yang menjadi konstan atau nilai tetap? Kita tambahkan aja sintaks final. Bahwasanya number one and number two itu nilainya nggak bisa diganti lagi atau tidak bisa ditimpa lagi atau tidak bisa dijabarkan ulang lagi. Bila kita buat number one sama dengan 1001. Salah ya, ini 10.000. 10.001. Dia akan terjadi error gitu. Karena kita membuat bahwasanya ini program kita kita kasih tahu nih. Java number one itu udah nilainya tetap loh, kita tambahin final gitu. Bisa dijalankan one more project upload karena dengan error katanya di sini. Exception that may random uncompatible source code cannot assign a value to final variable number one. Dia bisa mengasesmen atau menambahkan sebuah nilai ke variabel final, yaitu nama variabelnya number one. Oke, jadi di sini nilainya tetap, yaitu nilainya number one itu mempunyai value 10. Oke, sampai di sini saja dulu. Apabila ada kekurangan kata, kekurangan saya ataupun yang lainnya, atau kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.